Kenapa kata mereka? Karena banyak dalil yang menjelaskan demikian, yang membolehkan para wanita mereka membelanjakan harta pribadi mereka walaupun tanpa izin suami. Di antara dalilnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Kita lanjutkan kajian kita tentang bab muamalah dari kitab Bulughul Maram. Wa an Amr ibn Syarid an abihi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layul wajidi yuhillu 'irdahu wa uqubatah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Amr bin Syarid dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang undur pembayaran utang, padahal dia mampu untuk membayarnya, maka boleh dilanggar kehormatannya dan diberi hukuman. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud dan Nasa'i, dan Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanad mu'allaq dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang menunda pembayaran utang padahal utangnya sudah jatuh tempo dan orang tersebut mampu dia melunasi utangnya tetapi tidak dia lunasi, maka orang tersebut boleh ya dijatuhkan kehormatannya. Maksudnya boleh dijatuhkan kehormatannya adalah boleh seseorang itu dia mengeraskan suaranya di hadapan orang yang berhutang tersebut. Karena pada asalnya kita tidak boleh berkata-kata kasar kepada sesama muslim. Kita harus betul-betul lemah lembut di hadapannya. Maka ketika orang tersebut misalnya dia memiliki hutang tapi tidak mau bayar, maka boleh Anda marah. Ya boleh Anda mengatakan bahwasanya Anda meninggikan suara Anda, maka tidak mengapa. Ya kenapa? Karena dia telah melakukan kezaliman. Nabi SAW pernah bersabda, matlul ghani zulmun. Kata Nabi SAW, orang yang menunda pelunasan utangnya sementara dia sanggup melunasi utangnya, maka ini adalah sebuah kezaliman. Maka orang yang mampu dia sebetulnya melunasi hutangnya tapi tidak dia lunasi, maka ini boleh seorang muslim melanggar kehormatannya. Maksud melanggar kehormatannya ini yang asalnya kita sesama muslim ya kada boleh misalnya bersikap kasar, bersikap keras ya. Tetapi ketika dia tidak melunasi utang maka boleh ya dalam rangka Anda mengambil hak Anda. Kemudian juga boleh orang tersebut ya dihukum. Ya, boleh orang tersebut dihukum. Siapa yang menghukum ini? Yang menghukum ini adalah seorang hakim, bukan Anda. Bukan bawa tacut ke rumahnya ya. Kemudian tidak, tetapi adalah seorang hakim yang menghukumnya. Bahwasanya ini adalah sesuatu ya diserahkan urusannya kepada hakim. Anda laporkan kepada hakim, nanti hakim ya melihat, maka boleh hakim memenjarakan, boleh menghukumnya. Sehingga Nabi SAW ya pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, barang siapa kata Nabi SAW ya ingin ya Allah mudahkan keringanan dia di hari kiamat kelak, maka hendaklah kata Nabi SAW dia meringankan beban seorang muslim. Maka
kalau orang itu tidak mampu bayar lantaran kedada duit, utangnya sudah jatuh tempo tapi dia tidak mampu bayar, emang kedada duitnya, maka wajib bagi kita ini apa? Memberikan tempo sampai dia bisa bayar, wajib. Bahkan ada hadis yang luar biasa dalam masalah ini, bahwasanya kata Nabi SAW, orang yang jatuh tempo kemudian tidak bisa bayar karena tidak ada uangnya, kemudian Anda kasih kelonggaran lagi, maka seolah-olah Anda bersedekah setiap harinya dengan jumlah uang yang Anda pinjamkan. Kalau dia meminjam 1 juta misalnya, maka seolah-olah Anda setiap harinya bersedekah 1 juta. Maka ini adalah keutamaan yang luar biasa bagi orang yang memberikan tempo pada pinjaman orang lain. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu mampu membayar hutang tapi dia tidak bayar, padahal dia mampu untuk membayarnya, dia tunda-tunda hak orang tersebut, maka boleh Anda melaporkan kepada seorang hakim, boleh Anda mengeraskan suara Anda, ya. Kenapa? Karena dia telah mengambil hak Anda. Dia telah mengambil hak Anda. Wallahu taala alam. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala usiba rajulun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, di zaman Rasulullah SAW ada seorang laki-laki tertimpa musibah dengan gagalnya panen buah-buahan yang akan dijual, hingga utangnya melilit pinggang. Dan Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah kalian kepadanya, maka orang-orang mulai memberinya sedekah. Namun uang sedekah tersebut belum cukup untuk melunasi utangnya. Kemudian Nabi pun berkata terhadap para penagih utang, ambillah apa yang kalian dapati, tidak ada lagi untuk kalian selain yang itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berbicara, ada pada masa Nabi ada seorang sahabat yang terhutang. Kemudian dia tidak bisa melunasi hutangnya. Dan Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk bersedekah membantu orang ini. Dan ini ya sunnah kita, kalau melihat saudara kita ya tidak mampu, ya maka sunnah kita menyuruh untuk memberikan sedekah. Dan ini dalilnya, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk ayo bersedekah untuk orang ini. Ya, kenapa? Karena dia tidak mampu. Ya. Maka ini bukan kita masuk dalam perkara minta-minta, tidak. Ya, ini adalah perkara tolong menolong dalam kebaikan, bukan perkara meminta-minta. Maka siapa saja kalau kita lihat ada saudara kita kebakaran dan seterusnya, kada perlu ditakuni, pin butuh bantuan, kada perlu langsung carikan bantuan. Ya. Atau saudara kita itu tertimpa musibah, ya rumahnya roboh atau apa, atau anaknya sakit, dia masuk rumah sakit, kada perlu ditanya, Anda butuh bantuan. Kalau Anda bisa bantu. Ya. Enggak perlu menunggu dia. Kadang-kadang subhanallah sebagian orang itu tidak mau dia minta-minta. Dia tidak mau menampakkan sama orang itu dia miskin. Tidak mau dia meminta-minta sama orang. Orang-orang semacam ini yang berhak kita bantu. Ya bukan orang yang datang ngetok rumah Anda. Orang-orang semacam ini dia yang menyembunyikan aibnya, yang menyembunyikan kesusahannya. Makanya seorang muslim itu juga harus peka. Ya jeli ya. Apalagi itu jamaah masjid. Minalawas kada kelihatan nih kemana sidin nih. Ya makanya kita bertanya. Oh anak ulun sakit. Oh anaknya sakit. Sidin ini penghasilan seadanya, kita bantu. Semacam itu seorang muslim. Kada perlu bertakun, ini kita perlu cari bantuan. Orang kalau sudah masuk anaknya rumah sakit, istrinya sakit, dia lagi sakit, misalnya orangnya pas-pasan, maka ini pasti orang ini butuh bantuan. Ya maka bergerak. Ya semacam itu seorang muslim. Ya kadang orang itu tidak menampakkan dia keletihannya, kesusahannya di hadapan orang. Karena dia ingin menjaga iffah dia, menjaga kehormatannya, dia tidak mau menampakkan kelemahannya di hadapan orang. Dan ini ya akhlak yang sangat mulia. Ya akhlak yang sangat mulia, dia hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang belajar, kita yang mengerti ini, jangan pura-pura kada paham. Ya. Jangan pura-pura kada tahu. Ya. Maka kalau kita punya kelebihan harta,
keluasan harta bantu, ya. Bahkan Anda membantu pada kondisi semacam ini, kena berbeda, ya. Ini rumus dalam bersedekah. Maka Anda juga harus cerdas dalam bersedekah. Berbeda orang bersedekah pahalanya, bersedekah ketika semua orang bersedekah. Anda bersedekah ini semua orang bersedekah, itu berbeda ketika bersedekah di waktu orang tidak mau bersedekah. Ya. Ada orang ini, ya, banyak orang tidak mau bersedekah karena tidak dimintai donasi misalnya. Nah, Anda bersedekah di saat-saat itu, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Karena faktor penggerak bersedekah itu tidak ada, tapi Anda melakukan hal demikian. Ya. Makanya kata para ulama, ya, tidak sama orang yang berinfak, ya, atau orang yang berjihad, ya, beramal sebelum penaklukan kota Mekah dengan setelah penaklukan kota Mekah. Tentunya sebelum penaklukan kota Mekah itu sangat susah dalam beramal, sangat susah dalam bersedekah, ya. Sama seperti hendak membangun masjid, ya. Masjid ketika mau baru dibangun luar biasa mencari duitnya, ya, luar biasa mencari donasinya, luar biasa, ya. Tetapi kalau masjid itu sudah jadi, sudah apa, sangat mudah orang mencari donasi. Yang berinfak di awal-awal ini besar banget pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena faktor dia ingin mendorong untuk bersedekah itu tidak ada, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Anda orang terdepan dalam segala hal bersedekah. Ya. Anda ketika Anda melihat ada saudara Anda, kan usah ngal-ngali, di kita ini di masjid pasti kenal berataan. Dan kita tahu semua profesi saudara kita. Iya. Jangan sampai, dan ini yang miris kadang-kadang di ikhwah itu, ya. Ini saudaranya dapat kesusahan, tidak mau membantu sampai saudaranya itu berkisah, ya. Sampai dia berkisah, ulun kada bisi ini hanya enggak perlu dia berkisah. Kalau kita tahu dia dapat musibah, langsung kita bantu. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu alaih, bersedekahlah kalian atasnya. Maka para sahabat pun bersedekah. Dan Anda tahu, sahabat itu rata-rata fuqara, rata-rata orang fakir. Ketika mereka bersedekah, ya, maka tidak cukup. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan, ya. Ya, Nabi punya bersedekah tidak cukup karena sahabat itu rata-rata fakir, hartanya sedikit. Ya. Kemudian ketika tidak cukup, Nabi SAW menyuruh orang yang menagih hutang ini, ya, ya, disuruh oleh Nabi SAW mengambil harta sahabat tersebut. Mana yang masih ada, ambil, bawa, kata Nabi. Sebagai apa? Tebusan hutangnya. Di sini ada faedah. Kata para ulama, orang yang terlilit utang kemudian tidak bisa untuk melunasi utangnya, maka boleh yang memberikan hutang tersebut mengambil barangnya. Apakah semua barangnya boleh diambil? Para ulama mengecualikan adalah kalau seandainya barang tersebut berkaitan dengan pekerjaannya. Misalnya sidin bisi cangkul, bisi parang, asan betani, maka itu kada boleh diambil. Atau rumahnya, maka rumahnya juga tidak boleh diambil karena itu tempat berteduhnya, dan juga kendaraannya. Sebagian ulama merinci tentang masalah kendaraan dan rumah. Kalau rumahnya bagus misalnya, memungkinkan sidin rumah itu dibagi dua misalnya, maka diambil separohnya, ya, dibagi dua misalnya, atau diulahkan rumah yang lain karena rumah ini mungkin lebih mahal, dia bisa menempati rumah lain yang lebih murah. Maka kata para ulama, kalau bisa diganti dengan rumah lain karena rumah itu mungkin nilainya lebih mahal, maka enggak apa-apa. Ya. Tetapi kalau seandainya, ya, rumahnya sudah sederhana, diambil pulang, maka dia tidak ada tempat tinggal. Seperti itu pula kendaraannya. Kendaraan sidin sudah, ya, tahun 88 misalnya. Sepeda motor sidin sudah diambil juga terlalu benar, ya. Maka ini kendaraan dia, ya, maka itu tidak boleh diambil, ya. Tetapi adapun selain itu, maka silahkan diambil, dan hakim yang menentukannya. Ya, hakim di sini Nabi SAW sebagai seorang hakim, ya, Nabi yang menyuruh ambillah harta-harta tersebut, ya. Dan ini lihat, ya, orang dalam mengambil utang itu haknya dia untuk mengambil utang tersebut, menagih utang itu haknya dia. Kada boleh kita mengatakan antum ini tega benar, kada boleh, itu haknya dia. Ya, lihat Nabi saja, kata Nabi SAW, sahabat tidak menggugurkan hutangnya, karena haknya dia. Karena utang piutang itu akad tolong menolong, ya, akad tolong menolong. Dan ketika Anda berhutang, maka hak orang yang memberikan hutang itu mengambil utang
utang kembali, mengambil uangnya. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa ibn Ka'ab ibn Malik an abihi anna Rasulullah sallam hajara ala Mu'adzin malah wa ba'ahu fi dainin kana alaih. Rawad Daruqutni wa sahul Hakim wa akhraj Abu Dawud mursala wa rajjaha irsalah. Dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari ayahnya bahwasanya Rasulullah sallam memblokir harta benda Mu'ad. Lalu beliau menjualnya untuk membayar utang yang menghimpit Mu'ad bin Jabal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Imam Hakim. Abu Daud meriwayatkan dengan sanad yang mursal dan menguatkan riwayat mursal ini. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini terjadi khilaf di dalam sanadnya. Hadis ini sanadnya berporos pada Ma'mar. Jadi Ma'mar di sini terjadi persisihan dalam riwayat Ma'mar. Ma'mar di sini meriwayatkan dari Zuhri, dari Ibni Ka'ab, dari bapaknya dari Nabi SAW. Kemudian dalam riwayat lain Ma'mar meriwayatkan dari Zuhri, dari Ibni Ka'ab, Ibni Malik, kemudian langsung ke Nabi SAW, tidak menyebutkan bapaknya. Ya. Nah, terjadi khilaf di murid-muridnya Ma'mar. Terjadi khilaf. Ya. Di antara murid Ma'mar yang meriwayatkan mausul adalah Hisham bin Yusuf. Hisham bin Yusuf ini meriwayatkan dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Ibni Ka'ab, dari bapaknya sampai ke Nabi SAW. Adapun selain Hisham Ibni Yusuf diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Tetapi Abdul Razzaq ini menyelisihi riwayatnya Hisham. Ya, menyelisihi riwayatnya Hisham. Abdul Razzaq ini meriwayatkan hadis ini dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Ibni Ka'ab langsung ke Nabi, tidak menyebutkan bapaknya. Jadi terjadi persisihan muridnya Ma'mar, yaitu Hisham dan Abdul Razzaq. Hisham bin Yusuf dan Abdul Razzaq. Abdul Razzaq meriwayatkan secara mursal. Mursal itu apa? Sahabatnya tidak disebutkan. Tabi'in langsung ke Nabi. Itu mursal. Adapun mausul sahabatnya disebutkan. Nah, yang meriwayatkan mursal ini Abdul Razzaq. Adapun yang meriwayatkan mausul yang menyebutkan ada sahabatnya dalam hadis tersebut adalah Hisham ibn Yusuf. Dan Abdul Razzaq, kalau dia meriwayatkan hadis dari Ma'mar, dia yang paling kuat. Ya, kalau dia meriwayatkan hadis dari Ma'mar, maka dia yang paling kuat, tidak ada tandingannya. Ya, ibaratnya itu sudah kepala sukunya sudah. Ya, dia yang paling kuat. Ya, siapapun yang menyelisih dia kalah riwayatnya. Maka riwayat yang benar dalam hadis ini adalah riwayat yang mursal. Maka kalau riwayat mursal itu artinya hadisnya lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya. Nah, di sini ya, hadis ini menjelaskan tentang masalah ya pemblokiran yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap harta Mu'ad. Sebagaimana yang ulun jelaskan, pemblokiran ini atau penyitaan aset ini murni kembali kepada ijtihad seorang hakim. Murni ijtihad seorang hakim. Kalau hakim hendak menyita maka dia sita. Kalau seandainya hakim tersebut tidak ingin menyita maka dia tidak menyita. Tidak ada hak orang yang meminjamkan uang atau yang orang terhutang tersebut, tidak ada hak dia memerintah hakim harus sita. Oh ya. Maka ini kembali kepada ijtihad seorang hakim. Kalau dia melihat orang ini berhak untuk disita hartanya maka disita. Tapi kalau dia berhak tidak untuk disita maka tidak disita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya orang tersebut tidak memiliki harta, hartanya habis sudah, disita semuanya hartanya habis sudah, ya, dan utangnya belum lunas, apa yang terjadi? Apa yang harus dilakukan? Kalau seandainya orangnya ini masya Allah pintar begawi, profesor jadi, tapi bisi utang banyak misalnya, profesor tapi sini nggak ada mau begawi misalnya, maka orang ini pintar, maka hakim memaksa dia untuk bekerja sesuai dengan keahliannya untuk menutupi utangnya. Atau orang tersebut pandai pada suatu bidang, ya, tetapi dia tidak mau bekerja pada bidangnya tersebut, maka hakim di sini memaksa dia untuk bekerja melunasi utangnya tersebut. Ya, semacam itu hukumnya di dalam Islam. Amun orangnya kada bisi keahlian apa-apa ya kada kawa. Ya, amun kada bisi apa-apa ya kada bisi keahlian berdagang kada kawa.
begawi kadakawa, ya, mengajar kadakawa, ya, guring aja misalnya. Ya, maka ya tidak bisa hakim memaksa. Tetapi kalau dia punya keahlian tertentu, dia hebat dalam satu bidang, tetapi dia tidak mau ya bekerja pada bidang tersebut, maka hakim memaksa dia untuk bekerja agar menghasilkan bisa melunasi utangnya. Taib. Karena hadisnya lemah, kita nggak perlu panjang-panjang penjelasan hadis ini. Taib, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala uridtu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa ana ibnu 14 sanah falam yujizni wa uridtu 'alaihi yaum al-khandaq wa ana ibnu 15 sanah fa ajazani muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Baihaqi falam yujizni wa lam yarani balagtu wa sahahaha Ibnu Khuzaimah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwasanya aku mengajukan diri kepada Rasulullah SAW untuk ikut serta dalam perang Uhud. Di waktu itu usiaku masih 14 tahun. Namun beliau tidak mengizinkanku. Kemudian pada perang Khandaq aku kembali mengajukan diriku. Waktu itu kata Ibnu Umar usiaku 15 tahun. Barulah beliau memberikan izin ya kepadaku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Di dalam riwayat Imam Baihaqi ya, beliau mengatakan ya, Nabi SAW tidak mengizinkanku dan menganggap aku belum balik. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang masalah kasus Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ya, beliau ingin ikut dalam perang Uhud ya, dan pada saat itu usia beliau 14 tahun, tetapi ditolak oleh Nabi. Kemudian pada perang Khandaq Ibnu Umar menawarkan diri beliau kembali ya, dan usia beliau pada saat itu 15 tahun dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Baihaqi dikatakan bahwasanya Nabi menerima Ibnu Umar ini karena melihat dia sudah balik ya. Taib. Bapak Ibu, di hadis ini ada iskal, ada masalah. Masalah yang pertama, kita tahu perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Uhud terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang Khandaq terjadi pada tahun keberapa? Mana yang ahli sejarah? Perang Khandaq terjadi pada tahun kelima Hijriah. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah dan perang Khandaq terjadi tahun kelima Hijriah. Sekarang Ibnu Umar datang kepada Nabi SAW dalam hadis ini, usianya berapa? 14 tahun. Ketika perang Khandaq beliau sebutkan di sini usia beliau berapa? 15 tahun. Seharusnya usia beliau berapa? 16. Tapi kenapa di sini disebutkan 15? Apakah hadis ini salah? Ya. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya pertama, dalam bahasa Arab kadang-kadang sesuatu itu ya bisa dikatakan sesuatu itu tidak sempurna ya, tidak sempurna. Misalnya 45 misalnya atau 47 misalnya. Maka orang Arab kadang-kadang menyebutnya arba'in, 40. Kenapa? Ya, kadang-kadang disempurnakan, digenapkan oleh itu, dan itu kebiasaan orang Arab ya. Makanya hadis Arba'in Nawawiyah ya, hadis Arba'in Nawawi. Berapa jumlah hadisnya? Berapa? 42, tidak 40 ya. Kenapa digenapkan? Dan itu biasa di dalam bahasa Arab. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya Ibnu Umar ini beliau 14 tahun ya ketika ya di akhir usia beliau 14 tahun. Ketika di Uhud ya, di Uhud itu usia beliau di awal 14 tahun. Jadi awal 14 tahun. Ketika di perang Khandaq ini usia beliau 15 tahun akhir ya, mendekati 16 ya. Sehingga mungkin tinggal berapa bulan lagi 16. Sehingga di sini para ulama mengatakan tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan dari sisi ini. Ini pertama. Kemudian poin yang kedua dari hadis ini, para ulama berdalil dengan hadis Ibnu Umar ini bahwasanya balik seseorang itu ya dengan usianya 15 tahun.
Para ulama mengatakan baliknya seseorang salah satu tanda balik ketika usianya 15 tahun. Para ahlul ilm mengatakan ada tanda-tanda balik yang disepakati dan ada tanda-tanda balik yang tidak disepakati. Tanda-tanda balik yang disepakati adalah pertama bermimpi dengan keluarnya air mani. Maka ini siapapun laki-laki dan wanita kalau keluar air mani bermimpi maka dia sudah balik. Ini tanda yang disepakati. Tanda balik yang disepakati. Tanda balik yang kedua disepakati adalah keluarnya darah haid dan ini khusus bagi wanita. Ya, maka ini tanda yang disepakati. Nah, adapun tanda-tanda balik yang dipersisihkan salah satu tandanya adalah usia. Usia. Para ulama mengambil hadis Ibnu Umar ini bahwasanya kalau ada seorang anak baik itu laki-laki atau wanita dia belum bermimpi kemudian ya wanita tersebut tidak datang haid misalnya tapi usianya sudah 15 tahun maka dia sudah balik. Maka dia sudah balik. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Ibnu Umar. Tetapi yang benar adalah bahwasanya usia itu tidak menunjukkan balik. Usia itu tidak menunjukkan balik. Kenapa? Karena hadis Ibnu Umar ini tidak dipahami bahwasanya Nabi SAW menganggap atau menjadikan umur 15 itu adalah usia balik. Tidak. Tetapi yang dilihat oleh Nabi SAW pada Ibnu Umar itu adalah bahwasanya pada usia 15 tersebut beliau sanggup berperang. Ya, bisa berperang ya, walaupun belum balik. Bukan karena baliknya yang dilihat oleh Nabi SAW, tetapi karena Ibnu Umar sudah siap untuk berperang karena usia demikian. Di antara dalil yang menjelaskan ini adalah kasus Samurah. Jadi Samurah datang kepada Nabi SAW bersama temannya. Kemudian Samurah ini ditolak oleh Nabi. Ya, dia menawarkan berperang. Saya ikut berperang wahai Rasulullah. Ditolak oleh Nabi. Temannya diambil. Akhirnya Samurah pun bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau terima temanku sedangkan aku engkau tolak? Kata Samurah, kalau seandainya aku bergulat niscaya aku bisa mengalahkan temanku ini. Akhirnya disuruh Nabi, ayo, kata Nabi, gulat engkau sama dia. Akhirnya bergulat Samurah, dia menang. Akhirnya dibawa oleh Nabi untuk berperang. Ya. Di sini ya, menunjukkan bahwasanya bukan karena Nabi mengambil peperangan itu bukan dia balik atau tidak, tetapi adalah kekuatan dia, kemampuan dia untuk berperang. Ya. Maka Nabi SAW mengambil Ibnu Umar pada perang Khandaq mengikutkan beliau dalam peperangan bukan karena baliknya, tetapi karena belum memiliki kemampuan, karena sudah siap untuk berperang di usia demikian. Ya, oleh karena itu kata para ulama, pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah usia tidak menentukan balik seseorang. Walaupun 20 tahunnya kada bermimpi, Ustaz. Pertama dicek dulu itu beritanya, ya. Kalau 20 tahun belum sempat bermimpi, ya. Ya, tapi kalau seandainya betul tidak, ya, maka selama itu dia tidak bermimpi, tidak keluar air mani, berarti dia belum balik. Berarti dia belum balik. Taib. Kenapa Ibnu Hajar membawakan hadis ini di dalam bab pailit? Karena salah satu harta yang diboikot, disita juga adalah harta anak kecil. Khususnya adalah anak-anak yatim, ya, anak-anak yang belum balik. Ya, kenapa? Karena Allah mengatakan, fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kata Allah, ya, jika ya menurut pendapatmu, kata Allah, mereka telah cerdas pandai memelihara harta, maka serahkanlah harta itu kepada mereka. Maka Imam Ibnu Hajar membawakan hadis ini, anak kecil yang memiliki harta boleh hartanya disita oleh seorang hakim atau oleh walinya. Ya, tidak boleh dia menggunakan kecuali dengan izin seorang hakim atau dengan izin wali. Karena kalau harta itu diserahkan kepada anak kecil sedangkan dia tidak pandai mengelola harta tersebut, bisa jadi harta itu habis percuma. Maka di sini boleh disita aset anak kecil demi kemaslahatan dia. Itu maksudnya kenapa dibawakan tentang tanda-tanda balik di hadis ini. Baik, kita lanjutkan. Ya, saya berniat malam ini menghabiskan bab pailit, ya. Jadi agak cepat sedikit. Wan Atiyah Al-Quradhi radhiyallahu taala anhu qala uridna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Quraidah. Fakana man anbat qutil
wa man lam yunbit khuliya sabiluh fa kuntu mimman lam yunbit fa khuliya sabili rawal khamsah wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Atiyah Al-Quraidhi beliau mengatakan, kami dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Bani Quraidah. Keputusan pada saat itu ialah siapa yang sudah tumbuh bulu kemaluannya akan dibunuh, ya. Sedangkan yang belum akan dibiarkan hidup, ya. Dan aku adalah termasuk orang yang belum tumbuh bulu kemaluannya. Karena itu aku dilepaskan. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Hibban, ya. Hadis ini berbicara tentang pengkhianatan Bani Quraidah pada perang Khandaq. Karena Bani Quraidah, ya, mereka berjanji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membantu kaum muslimin, ya, dan seterusnya. Tetapi pada perang Khandaq, Bani Quraidah ini mengkhianati kaum muslimin. Mereka adalah suku dari Yahudi. Ya, mereka mengkhianati kaum muslimin, membantu orang-orang musyrikin dalam perang Khandaq, memberikan jalan bagi orang-orang musyrikin. Maka setelah peperangan, maka hukumannya adalah mereka dihukum. Kemudian, ya, mereka pun dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka berada dalam benteng dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pengepungan itu berakhir setelah adanya persetujuan, ya, kesepakatan bahwasanya mereka setuju menerima hukuman, tapi dengan syarat yang menjatuhkan hukuman tersebut adalah Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah dari Ansar, kepala suku Ansar, ya. Iya. Maka kenapa mereka ingin Sa'ad bin Mu'ad yang menghukumi mereka? Karena Bani Quraidah ini punya nostalgia, kenangan yang indah bersama suku Sa'ad bin Mu'ad, ya. Maka mereka yakin kalau Sa'ad bin Mu'ad yang memberikan hukuman, niscaya hukumannya tidak berat. Hukumannya tidak berat. Kenapa? Karena memiliki kenangan-kenangan indah, ya, dengan sukunya Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya mereka setuju yang memberikan hukuman adalah Sa'ad bin Mu'ad. Tapi subhanallah, apa hukuman yang diberikan Sa'ad bin Mu'ad? Semuanya dibunuh. Kecuali apa? Anak kecil dan wanita. Anak kecil dan wanita tidak dibunuh. Adapun yang lain, ya, semuanya dibunuh. Ya. Maka, ya, Sa'ad bin Mu'ad ini luar biasa, sahabat Nabi SAW yang luar biasa. Sampai beliau meninggal pun arasnya Allah Subhanahu wa taala bergoyang, ya, goncang, ya, ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'ad. Maka sahabat ini pun menghukumi semuanya dibunuh kecuali anak kecil dan wanita, karena tidak boleh dibunuh anak kecil dan wanita. Akhirnya pun yang tua-tua, ya, sudah jelas, ya, dibunuh. Tetapi orang-orang yang tidak jelas, ini sudah balik apa belum? Ya, sudah dewasa apa belum? Akhirnya pun diperiksa, yang diragukan ini sudah balik apa belum? Akhirnya diperiksa satu persatu. Kalau tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, maka dia balik, maka dia dibunuh. Kalau tidak tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, maka dia tidak balik. Maka dia anak kecil, maka tidak dibunuh. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya kalau ada tumbuh bulu di sekitar kemaluan, maka orang tersebut dikatakan dia balik. Dikatakan dia balik berdasarkan hadis ini. Tetapi ulama sepakat, ya, bulu yang tumbuh sedikit, bulu halus-halus tumbuh itu bukan petanda balik. Dan biasanya di anak kecil pasti ada juga, ya. Sebagian anak kecil biasanya ada bulu yang kecil-kecil. Tetapi maksud ini bulu yang jelas. Ya, yang jelas, ya, yang hitam. Maka inilah kalau ada tumbuh bulu semacam ini, dimaksudkan dalam hadis ini adalah balik. Nah, para ulama mengambil hadis ini tanda baliknya seorang laki-laki atau baliknya seorang wanita tumbuhnya bulu di sekitar kemaluannya. Pendapat yang paling benar di kalangan para ulama, tumbuh bulu di sekitar kemaluan bukan tanda balik bagi seorang muslim. Kenapa? Kenapa kita katakan bukan tanda balik bagi seorang muslim, tetapi ini tanda balik bagi seorang yang tidak di luar Islam? Kenapa? Karena pada saat itu orang kafir, ya, ketika ditanya apakah Anda balik atau tidak, pasti mereka akan berbohong, Anda belum balik. Ya, pasti mereka akan berbohong dan tidak bisa membedakan
mana yang balik, mana yang bukan, kecuali dengan melihat hal tersebut. Ya. Maka itu sesuatu qarinah, tanda mereka balik. Tetapi orang Islam tidak. Ya. Karena orang kafir pada asalnya perkataannya tidak diterima ketika dia berkata-kata. Ya. Maka cara satu-satunya adalah dengan melihat bulu tersebut. Tetapi berbeda dengan orang Muslim. Sehingga para ulama mengatakan sebab Nabi menjadikan ini sebagai hukuman kepada orang-orang kafir tersebut akibat apa? Perkataan mereka tidak diterima. Ya, maka satu-satunya cara membedakan ini balik ini tidak adalah dengan melihat apa? Tumbuhnya bulu di sekitar kemaluannya. Maka pendapat yang rajih di kalangan para ulama, tumbuh bulu di sekitar kemaluan itu bukan pertanda balik. Bukan pertanda balik. Dan ini tanda balik bagi orang non-muslim. Bagi orang kafir, bukan orang Islam. Taib. Kemudian kita ambil lagi ada dua hadis ya. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajuz limra'atin atiyatun illa bi idzni zawjiha wa fi lafdhin la yajuz lilmar'ati amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha rawahu Ahmad wa ashabus sunan illa Tirmidzi wa sahihul Hakim. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seorang istri tidak boleh memberikan sesuatu pemberian kecuali dengan izin suaminya. Dalam lafaz lain berbunyi, seorang istri tidak boleh mengelola harta miliknya sementara sang suami masih bertanggung jawab atas dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan oleh ashabus sunan, yaitu Imam Abu Dawud, Imam Abi Dawud, Nasai, Ibnu Majah kecuali Tirmidzi. Dan ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya, hadis yang hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Kalau dia hadis hasan, maka dia bisa dijadikan hujjah. Hadis ini berbicara tentang masalah seorang istri itu tidak boleh dia bersedekah dari hartanya kecuali dengan izin suaminya. Kecuali dengan izin suaminya. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Apakah boleh seorang istri itu bersedekah ya dari hartanya pribadi ya tanpa izin suaminya? Jumhur ulama membolehkan seorang istri itu bersedekah atau memberikan atau menggunakan harta pribadinya tanpa izin suaminya. Kenapa kata mereka? Karena banyak dalil yang menjelaskan demikian, yang membolehkan para wanita mereka membelanjakan harta pribadi mereka walaupun tanpa izin suami. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas. Ketika Nabi SAW menyuruh para wanita untuk bersedekah, kata Nabi, ya ma'saran nisa tasaddaqna. Kata Nabi SAW, wahai para nisa, bersedekahlah. Sesungguhnya saya melihat wanita itu paling banyak masuk neraka. Pada saat itu pun para wanita-wanita bersedekah. Mereka mengasih gelang mereka, mengasih anting mereka kepada Nabi SAW, dikumpulkan oleh Bilal. Padahal tanpa izin suami mereka. Berdasarkan dalil ini, kata para ulama, boleh seorang wanita itu membelanjakan harta pribadinya walaupun tanpa izin suaminya. Terus bagaimana dengan hadis ini? Hadis yang kita bacakan tadi. Para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini hanya dalam masalah adab. Dalam masalah adab, hendaknya seorang istri izin dari bab adab, ya, dari bab seorang istri bermuamalah dengan baik pada suaminya, hendaknya dia izin ketika dia membelanjakan hartanya pribadi. Ya. Maka dia minta izin kepada suaminya, Mas, saya ini mau bersedekah. Maka hendaknya dia minta izin. Ini anjuran dari sisi adab. Tapi kalau saatnya dia tidak meminta izin, maka tidak mengapa. Tetapi afdalnya adalah dia meminta izin. Taib. Poin yang kedua yang ingin ulun jelaskan di sini adalah kapan suatu harta itu dikatakan harta istri. Karena ada harta itu, ada harta suami, ada harta istri. Kapan suatu harta dikatakan harta istri?
Kadang-kadang ibu-ibu menemukan duit di kantong lakinya 100.000, ini hartaku, ya, ya. Tapi ketika hendak bertapas, misalnya terdapat duit, wah ini rezeki, ya. Kapan sesuatu itu dikatakan harta istri dan dikatakan harta suami? Harta istri itu kalau dia dari dia usahanya, ya dia punya modal sebelum kawin sudah berusaha, si ini bahkan lebih hebat usahanya daripada lakinya. Maka usaha dia yang sebelum kawin, setelah kawin, apa macam, maka itu otomatis harta dia. Karena itu adalah usaha yang dia dapatkan, ini ma'ruf. Nah, yang jadi banyak orang bingung adalah harta istri yang dikasihkan oleh suami. Biasanya suami mengasih uang jajan setiap hari misalnya, atau tiap bulan dikasih istrinya tiap bulan misalnya 10 juta, ya. Ternyata ya sidir, atau dikasih tiap bulan misalnya 4 juta misalnya uang belanja. Istrinya pintar menghemat, ya. Lakinya dikasih kangkung tiap hari misalnya makannya. Tersisa apa? Banyak uangnya. 2.500.000, ya 500.000 aja terpakai. 2.500.000 sidin simpan, ya. 2.500.000 sidin simpan tiap hari. Akhirnya terkumpul, ya, uangnya banyak istrinya. Nah, uang yang didapatkan dari suami, uang belanja ini yang dikumpulkan oleh istri, ini uang siapa? Uang istri kah? Apakah uang suami? Maka jawabannya ini adalah uang suami. Ini bukan uang istri. Kenapa? Karena pada hakikatnya suami itu ketika mengasih Anda uang belanja, dia menjadikan Anda sebagai wakil dia dalam mengurus hartanya. Jadi ketika suami mengasih 4.500.000, itu sebetulnya itu uang suami. Dan Anda sebagai wakilnya saja dalam mengelola hartanya. Makanya jangan tapi beapik-apik. Memberikan makanan, kasih makanan yang paling baik untuk suami, ya. Kasih makanan yang terenak. Kenapa? Karena itu pada hakikatnya Anda sebagai wakil saja. Jadi harta yang Anda kumpulkan dari suami itu milik suami, bukan milik istri. Tetapi suami Anda ini mengasih Anda harta, ya ini sebagai wakil. Ini poin yang pertama. Poin yang berikutnya yang ingin menjelaskan, ketika suami tersebut tidak memberikan izin pada harta yang dia kasihkan kepada Anda, maka Anda tidak boleh membelanjakan harta tersebut kecuali dengan izin suami Anda. Bersedekah tidak boleh. Anda kecuali dengan izin suami Anda. Aku hendak memberikan orang tuaku, kada boleh kecuali izin dari suami Anda. Kecuali itu harta pribadi Anda yang Anda dapat usaha tadi bukan berasal dari suami. Maka silahkan Anda sedekahkan, tidak ada masalah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit tadi. Maka harta yang diberikan suami kepada istri itu sebetulnya adalah harta milik suami. Maka sang istri itu sebagai wakil saja dalam mengelola harta tersebut. Maka sang istri tidak boleh dia menggunakan harta ini selain dari apa yang sudah ditentukan oleh sang suami. Maka di luar dari ketentuan itu, maka dia harus izin dengan suaminya. Tetapi kalau suaminya sudah memberikan izin secara mutlak, kata suaminya, ini uang ikam pakai aja, hendak ikam sedekahkan kemanakah, hendak ikam berikan kemana aja, pakai aja, terserah ikam, mana yang baik menurut ikam sedekahkan, maka ini tidak mengapa. Kalau seandainya dia tidak izin, karena suami di sini memberikan izin secara umum, ya, pakai aja untuk keperluan apa silahkan. Pokoknya uang yang tersisa pakai ikam. Maka ini tidak ada masalah. Makanya ibu-ibu, ya, dari sekarang kalau misalnya hendak bersedekah dari uang tersebut, minta aja izin, Mas. Ini aku sedekah, aku pakai asan apa aja, kada apa-apa. Kada apa-apa. Nah, alhamdulillah. Berarti bisa dia gunakan untuk apa saja. Tapi kalau suami tidak memberikan izin, tidak ada kata-kata demikian, maka harus izin pada suami. Ya, tidak boleh dia gunakan. Dan kenapa perkara ini dibawa dalam masalah bab bailit? Karena wanita ini termasuk orang yang diboikot juga hartanya. Ya, diboikot hartanya, ya disita juga asetnya. Kenapa? Karena kadang-kadang sebagian wanita ini tidak pandai dia mengelola uang. Tidak pintar dia mengelola uang. Apa aja melihat dibeli, Ya. Akhirnya habis harta suaminya, ya. Kadang kau melihat toko ganal pasti dibeli. Ya, maka sebagian wanita itu tidak pandai dia dalam mengelola
harta. Sehingga ada sebagian wanita itu yang diboikot hartanya oleh suaminya. Dikasih ATM isi 10 juta sehari habis misalnya. Iya. Nuker apa? Nuker ciki aja sekalinya. Iya. Taib. Maka kadang-kadang sebagian wanita subhanallah ya, dia tidak pandai mengelola harta suami. Maka suami ketika melihat demikian, dia bisa memboikot harta sang istri. Tidak boleh Anda gunakan kecuali untuk nukar ini. Apalagi baru nikah ya, nikah. Apalagi istrinya mungkin masih usianya di bawah 18 tahun, 17 ya. Dibawa ke pasar nukar alat masak, ditukarnya mainan. Ya, kadang-kadang wanita yang masih ya masih kan paham lagi memasak, enggak ngerti, pikirannya apa mainan aja boneka dibelinya ya. Karena maka di sini dalam Islam harus izin dengan suaminya menggunakan hartanya ya. Maka kada boleh nukar ini bolehnya, nukar ini maka boleh. Dalam rangka apa? Agar harta tersebut tidak hilang percuma. Maka ini tujuan Imam Ibnu Hajar membawa masalah ini. Adapun sebagian wanita yang cerdas, ada sebagian wanita juga masya Allah ya, kadang-kadang detail dalam masalah apa? Belanjaan ya. Bahkan ibu-ibu itu apa? Kadang-kadang ada mau lakinya yang bertukar di pasar. Kenapa? Karena larang kalau lakinya bertukar ya. Kalau tahu nukar 5.000 ya, ibu-ibu bisa dapat 3.500 ya. Karena ummahat sudah jangan ditanya lagi masalah tawar menawar. Nomor 1 pedagang istighfar berataan. Taib. Wa an Qabisah, kita ambil satu hadis lagi. Wa an Qabisah Ibnu Mukharik Al-Hilali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alah la tahil illa li ahadin salasah. Rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة. رواه Muslim. Dari Qabisah bin Mukharik Al-Khilali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh meminta kecuali karena salah satu dari 3 perkara. Kata Nabi, tidak boleh meminta-minta kecuali salah satu dari 3 perkara ini. Pertama, kata Nabi SAW, seseorang yang menanggung utang orang lain, maka dia boleh meminta hingga menutupi utang tersebut. Jika sudah tertutupi, dia pun berhenti. Yang kedua, kata Nabi SAW, seseorang yang mengalami gagal panen hingga semua hartanya habis, maka dia boleh meminta sehingga dia dapat menutupi kebutuhan hidupnya dari orang lain. Kemudian yang ketiga, seseorang yang ditimpa kefakiran hingga 3 orang yang berakal berkomentar, sungguh si fulan telah tertimpa kefakiran, maka itu dia boleh meminta sehingga dia menerima kebutuhan hidupnya dari orang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini pengecualian daripada larangan meminta-minta. Karena asalnya meminta-minta itu tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, ma yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muj'atul lahmin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seseorang terus meminta-minta hingga dia akan datang pada hari kiamat tanpa ada sepotong daging pun di wajahnya. Maka pada asalnya meminta-minta itu diharamkan. Dan diperbolehkan meminta-minta itu dalam 3 kondisi ini. Di antaranya adalah, pertama, ketika seseorang meminta untuk orang lain, untuk menutupi utang orang tersebut. Dia tahu ada saudaranya terhutang, kemudian dia minta-minta. Untuk apa? Bukan untuk dia, tetapi untuk saudaranya. Ya, maka ya boleh orang tersebut minta-minta. Ya, kenapa? Karena dia menanggung utang orang lain. Ya, dia
tanggung utang si fulan, dia bayari, hartanya habis. Ya. Kemudian dia minta-minta untuk ya membayarkan utang tersebut karena hartanya habis dibayarkan kepada utang si fulan. Maka ini boleh. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, orang yang gagal panen, ya, dia gagal panen, ya, kemudian ya, hartanya habis dan dia tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa terpenuhi kebutuhannya. Maka boleh dia minta-minta sekedar terpenuhi kebutuhannya. Bukan kembali modal kada. Bukan kembali modal, hartanya habis, minta-minta kembali modal. Enggak. Tetapi adalah sampai terpenuhi kebutuhan pokoknya. Misalnya dia butuh makan, dia butuh tempat tinggal, menyewa rumah, biaya sewa rumah. Maka kalau terpenuhi kebutuhan pokoknya, tidak boleh lagi dia minta. Ya, sekedar terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, seseorang yang kaya tiba-tiba fakir. Kaya tiba-tiba fakir. Maka yang fakir ini, yang kaya menjadi fakir ini, boleh dia minta-minta sekedar terpenuhi kebutuhan hidupnya. Bukan mengumpulkan harta lagi, biar sugih lagi kada. Tapi sekedar dia meminta-minta agar bisa makan, ya, agar dia bisa memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, maka diperbolehkan. Tetapi dengan syarat kata Nabi SAW, ada 3 orang yang bersaksi. Ya, orang yang terpercaya bersaksi bahwasanya si fulan ini fakir. Si fulan ini fakir. 3 orang bersaksi. Kalau ada ya yang bersaksi ya dari kaumnya ya bahwasanya si fulan ini fakir maka ini boleh kita kasih. Boleh dia minta. Terus gimana Ustadz kalau seandainya orangnya mulai bahari fakir, apakah perlu disaksikan? Kada perlu ini. Orang tahu aja berataan, ya dari awal hidupnya fakir. Tetapi orang yang kaya, kemudian tiba-tiba dia menjadi fakir, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa dia makan, misalnya, makanya harus mendatangkan saksi, ya agar betul-betul dia itu adalah fakir. Jangan-jangan dia menipu, jangan-jangan dia berdusta. Karena banyak ya ada orang kaya kadang-kadang dia juga berdusta karena manusia ini tamak dia dalam mengumpulkan harta. Maka kalau ada orang kaya kemudian dia jatuh miskin, tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya, maka boleh dia minta-minta dengan disaksikan oleh 3 orang dari kaumnya. Bahwasanya fulan fakir, maka boleh kita mengasih kepada orang tersebut. Selain kondisi ini tidak diperbolehkan seseorang itu minta. Taib. Kalau seandainya mengajak orang untuk kepada kebaikan, apakah itu minta-minta? Maka tidak minta-minta. Mengajak manusia pada kebaikan, mengajak manusia untuk bersedekah, mengajak manusia untuk berkorban, mengajak manusia untuk berinfak, bukan untuk dia, tetapi untuk agama Islam, maka ini bukan minta-minta. Ya. Ini merupakan tolong-menolong dalam kebaikan. Adapun minta-minta itu adalah biasanya diperuntukkan untuk pribadi, itu minta-minta. Tetapi kalau Anda peruntukkan untuk orang lain, kalau diperuntukkan untuk sosial, untuk rumahnya Allah dan yang lainnya, maka ini bukan minta-minta, tetapi mengajak manusia untuk tolong-menolong, berbuat baik, dan ini dianjurkan. Karena yang melakukan ini hanyalah orang-orang yang berjiwa besar. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah nanti mungkin ya setelah Idul Adha ya nanti kita masuk bab baru insyaallah, bab sulh, bab perdamaian. Mungkin ini saja. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, tafadhol. Baik, ini ada pertanyaan. Afwan izin bertanya Ustadz, ulun karyawan yang kena PHK. Pada saat ulun menerima surat PHK, di surat itu ditulis ulun mendapat pesangon karena ulun bekerja hampir 11 tahun. Tapi sampai saat ini uang pesangon ulun itu belum dibayar-bayar. Belum dibayar Ustadz. Ulun sudah berusaha menagih uang tersebut ke perusahaan tapi kada ditanggapi oleh perusahaan. Apakah ini termasuk hutang pimpinan perusahaan terhadap ulun Ustadz? Sudah 1 tahun lebih dan kayaknya tidak ada niat lagi untuk membayarnya kepada ulun Ustadz. Pertama, ulun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki pian ya dan juga diluaskan rezeki pian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ini tentu perbuatan zalim
sebuah perusahaan kepada karyawan yang di PHK. Maka ini adalah sebuah perbuatan zalim dan ini berdosa. Kemudian yang ketiga, pesangon itu pada hakikatnya adalah upah seorang karyawan. Ya, karena itu aturan pemerintah. Ya, aturan pemerintah bagi karyawan yang di PHK. Ya, ada aturan tertentu ya dibikin pemerintah. Ya, setiap perusahaan itu mengasih pesangon. Maka kalau pesangon itu tidak dikasihkan, maka perusahaan ini memakan hak dari pekerja tersebut. Karena pada hakikatnya pesangon itu adalah upah yang harus Anda dapatkan dari perusahaan. Itu hak Anda, bukan hadiah. Bukan hadiah, tetapi itu adalah upah dari pekerjaan Anda. Ya, maka ketika perusahaan tersebut menahan hak karyawan, maka dia berbuat zalim di sini. Maka dia berdosa. Kalau tidak dikasihkan berarti dia memakan harta hak karyawan tersebut. Ya, maka ya harus ya perusahaan tersebut mengasihkan ya haknya seorang yang di PHK tersebut dan tidak boleh dilambatkan. Ya, apalagi tidak dikasihkan. Kata Nabi SAW, "Atil ajir ajrahu qabla ayajifa irquh." Kata Nabi SAW, berikan pekerja itu upahnya sebelum keringatnya. Ini jangankan keringat, darahnya kering kada dibari-bari. Ya, maka ini berbuat zalim kepada para pekerja. Ini tidak boleh ya, karena dia mengambil hak orang tersebut. Wallahu taala a'lam. Baik, silakan. Ya, jazakumullah khair. Maka kada usah pian memberi, itu dibungulinya kita. Kalau pengemisnya sehat, makan, bagus rumahnya, ya maka itu kita dibungulinya, itu penipu. Ya, itu dia menipu. Ya, apa dia meminta-minta padahal dia punya mobil, punya rumah dan seterusnya, maka ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh, ini haram. Maka enggak usah dikasih. Ya, jangan Anda kasih. Ya, bahkan Anda nasihati, panggil sini. Ya, nasihati. Ya. Ikam kau begawi di rumahku. Gitu. Oh, kada mau macam. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau dia kada mau, ya, kada mau disuruh begawi, maka nasihati dia. Ya, bahwasanya ini adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Bukan kita malah mengasih, ya, tetapi kita nasihati orang tersebut. Justru kalau kita kasih, maka dia tambah minta terus. Wallahu taala alam. Ada lagi yang lain? Iya. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Iya. Orang yang berhutang, dia tidak bisa bayar, ya, dan hutangnya jatuh tempo, dan dia punya aset, tetapi asetnya mungkin tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi, maka boleh orang tersebut dihukum. Atau dia punya aset tapi tidak mau bayar. Dia punya hutang, kemudian dia punya aset, tapi tidak mau bayar hutangnya, maka hakim boleh memenjarakan dia. Sebagaimana hadis tadi, ya, bahwasanya boleh hakim menghukum dia. Ada asetnya tetapi tidak dia bayar. Dan ini sering terjadi. Atau hutang yang disebabkan kadang-kadang akibat penipuan. Dia menipu seseorang. Ya, maka juga ini dipenjara oleh seorang hakim. Wallahu taala. Baik, ada lagi yang lain? Ya, intinya gini, orang berhutang. Jadi orang berhutang tuh boleh apa tidak? Boleh dalam Islam. Boleh tidak orang berhutang? Boleh. Tetapi dengan syarat, ya, bahwasanya orang itu berusaha untuk membayar. Tidak boleh orang itu berhutang pada sesuatu dia yakini tidak bisa bayar dan dia tidak butuh. Dia tidak butuh, tidak darurat. Ya. Tetapi dia berhutang dan dia yakin kalau seandainya dia berhutang ini kayaknya kada kau bayar. Misalnya dia berhutang ingin beli mobil, ya, beli mobil. Kalau dia berhutang beli mobil, padahal dia sudah tahu ini tidak akan bisa bayar, dan dia tidak butuh mobil itu, bukan sebuah kebutuhan darurat, tapi dia berhutang.
maka ini tidak boleh haram dia berhutang kondisi semacam ini. Karena dia tahu tidak mungkin dia bisa bayar. Tetapi seseorang boleh berhutang, pada asalnya boleh kalau dia bisa bayar. Kalau dia tidak bisa bayar, maka dia boleh berhutang pada sesuatu yang dia butuhkan. Ya, dia tahu kalau berhutang pun kada kau bayar, tapi dia darurat, butuh membiayai anaknya sekolah, butuh makan, misalnya sewaan rumah, kemudian dia berhutang dan dia yakin tidak bisa bayar, maka ini tidak ada masalah dia berhutang dalam kondisi demikian. Ya. Tetapi yang dilarang itu adalah berhutang pada perkara yang tidak dia perlukan dan dia yakin tidak bisa bayar. Ini yang diharamkan. Ini pertama. Kemudian yang kedua, orang yang berhutang itu kalau seandainya jatuh tempo yang memberikan hutang ini harus dia berlapang dada kalau seandainya dia tidak memiliki uang untuk membayar. Maka harus diberikan tangguh utangnya. Dan yang paling afdal adalah dimaafkan, diputihkan. Ya, yang paling afdal adalah diputihkan. Dan itu terjadi pada sahabat yang mulia Jabir. Ya. Jabir ibn Abdullah, ya, bapak beliau berhutang. Ya, bapak beliau berhutang. Ya. Kemudian Jabir pun meminta kepada Nabi SAW, meminta syafaat kepada Nabi SAW agar berbicara kepada orang yang memberikan hutang ini agar dimaafkan hutang bapaknya, diputihkan bahasa kitanya. Kemudian Nabi menjadi syafaat bagi Jabir. Maka mereka pada kadang mau memaafkan, kadang mau memutihkan hutangnya. Kemudian kata Nabi SAW, wahai Jabir, mana kurmamu? Karena Jabir pada saat itu punya ladang kurma, kebun kurma, ya walaupun tidak banyak. Kata Nabi SAW, pisahkan mana yang kurma bagus, mana kurma yang tidak bagus. Kemudian setiap yang penghutang itu dipanggil oleh Nabi satu persatu, ditimbang berapa hutangnya, ditimbang dengan kurma yang punya Jabir tersebut. Maka semuanya itu lunas utangnya dan kurma Jabir masih tersisa. Kurma Jabir masih tersisa. Maka ini maka berhak juga orang yang tidak berhutang. Saya membawa cerita ini, berhak juga orang yang memberikan hutang ini tidak memaafkan, tidak memutihkan walaupun orang itu tidak mampu. Karena tidak berdosa dia di sini. Tidak berdosa, ya. Maka dia berhak, dia tidak memaafkan atau tidak memutihkan sampai orang tersebut bisa bayar. Tetapi setiap kali dia nggak bisa bayar, wajib bagi Anda memberikan tempo waktu. Fanadiratun ila maisarah. Kalau seandainya orang itu meninggal, ya tidak sanggup dia bayar utangnya dan keluarganya juga tidak sanggup membayar utangnya, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membayar utang orang tersebut. Ya. Ya, yang tidak disolatkan itu adalah orang yang berhutang tetapi dia sanggup membayar tapi tidak dia bayar. Itu yang tidak disolatkan. Tetapi kalau orang yang berhutang tapi dia tidak mampu membayarnya, tidak bisa membayar dan dia berusaha, kalau ada saya punya uang saya bayar ini, tapi dia tidak punya uang untuk membayarnya, maka orang semacam ini dimaafkan. Orang semacam ini dimaafkan di dalam syariat Islam. Wallahu taala alam. Ada lagi yang lain? Ada tak? Penutup. Masalah sedekah tadi suami istri, dan itu yang mendapat tujuan naungan kan apabila tidak diketahui. Jadi barangkali untuk si orang istri agak kesulitan kalau tadi misalnya selalu izin sama suaminya untuk mendapatkan pahala yang tadi. Kalau suami kan bisa aja sedekah tanpa izin istri. Kalau istri sulit mendapatkan pahala tadi untuk mendapat salah satu golongan yang mendapat naungan di padang mahsyar, Ustaz, bagaimana itu? Ya, tidak mesti juga, tergantung suaminya ini. Ya, tergantung suaminya. Pertama, kalau harta itu harta istri, sebagaimana kita katakan tadi, boleh dia tanpa izin. Ini pertama. Tapi kalau itu harta suami, maka kalau suami sudah memberikan izin secara umum, maka boleh dia tanpa dia lapor, ya setiap ya. Apa dia bersedekah setiap dia gunakan, dia lapor karena suaminya mengasih izin secara umum. Kecuali suami tidak mengasih izin. Kalau kadang membeli ini, kamu laporan aku. Akhirnya istrinya hendak memberi nukar taro, bupada ulun nukar taro tadi nukarkan asan anak, khas bupada. Ya, kalau suaminya tidak memberikan izin secara umum. Ya, tapi kalau izin suaminya maka terpakai aja terserah ikam, ya silahkan, kada perlu izin istrinya. Yang penting ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suami. Wallahu taala a'lam. Ulun tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda.
Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.